Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kofifa dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 1810714220024. Jadi di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan Air, yang dimana praktikum tersebut adalah melihat pola perilaku dan perubahan yang terjadi pada ikan apabila ikan tersebut diberi perlakuan habitat yang berbeda. Jadi ikan yang saya gunakan kali ini yaitu adalah ikan cupang. Ikan cupang atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Betta splendens adalah ikan yang habitatnya yaitu air tawar, di mana habitat alami ikan cupang ini yaitu adalah di perairan rawa, persawahan, sungai dangkal. Ikan cupang juga bersifat agresif terhadap ikan lainnya. Mereka hidup di perairan dangkal yang terlindung dari sengatan sinar matahari secara langsung. Ikan cupang ini juga habitat alamnya ternyata suka perairan yang tenang sekalipun sedikit kandungan oksigennya. Kenapa ikan cupang mampu hidup di air yang miskin oksigen? Itu karena ikan cupang memiliki seperangkat alat pernapasan labirin yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi praktikum kali ini memiliki dua langkah, yaitu langkah pertama adalah kita amati terlebih dahulu bagaimana pola pergerakan ikan cupangnya di habitat air yang memang aslinya, yaitu di habitat ikan air tawar sekitar 1-2 menit. Kemudian yang kedua adalah kita pindahkan ikan ke habitat yang berbeda, yaitu habitatnya air asin. Baik, langsung saja. Jadi ini adalah pergerakan ikan cupang di habitat aslinya yaitu air tawar. Pergerakan ikan cupang di air tawar cenderung tenang dan tidak agresif. Nah, jadi selanjutnya yaitu adalah kita pindahkan ikan ke habitat yang berbeda, yaitu ikan dipindahkan ke habitat air asin. Di sini saya menggunakan takaran garamnya yaitu adalah sebanyak 2 sendok makan. Kita akan lihat bagaimana reaksi ikannya saat dipindahkan ke air asin. Saat ikan cupang dipindahkan ke dalam air asin, yaitu hasilnya adalah ikan cupang mulai agresif dan panik. Namun selang beberapa lama kemudian ikan
kembali diam, tenang, dan lemas. Hal ini terjadi karena pada saat ikan agresif, yaitu ikan mulai mencoba untuk beradaptasi dengan habitat yang baru. Dan ikan air tawar pada dasarnya sering tidak bisa bertahan hidup di air asin dengan tingkat salinitas air yang tinggi. Karena ikan air tawar memiliki fungsi ginjal yang tidak dirancang untuk menyerap dan memproses garam dalam air, sehingga akan membuat ikan kehilangan banyak air dan tidak bisa bertahan hidup. Ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. Keduanya memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Air garam cenderung menyebabkan tubuh terdehidrasi, sedangkan pada kadar garam rendah dapat menyebabkan naiknya konsentrasi garam tubuh. Ginjal ikan harus berperan besar untuk menjaga keseimbangan garam tubuh. Hal ini juga berkaitan dengan osmoregulasi ikan. Sistem osmoregulasi adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air, dan darah dengan tekanan osmotik habitat perairan. Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Osmosa, yaitu upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Yang kedua yaitu membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Tidak ada organisme yang hidup di air tawar yang tidak melakukan osmoregulasi. Sedangkan pada ikan air laut, beberapa di antaranya hanya melakukan sedikit upaya untuk mengontrol tekanan osmosis dalam tubuhnya. Semakin jauh perbedaan tekanan osmosis antara tubuh dan lingkungan, semakin banyak energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi, namun tetap ada batas toleransi. Osmoregulasi dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui ginjal, kulit, membran mulut, dan insang. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekskresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Osmoregulasi pada ikan air tawar, yaitu ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Kemudian ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni.
Jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini yaitu adalah saat ikan cupang dimasukkan ke dalam air asin, hasilnya adalah ikan cupang mati. Karena pada dasarnya ikan air tawar tidak bisa bertahan hidup di air asin karena mereka akan menyerap garam yang juga ada dalam air asin dan akan mempengaruhi ginjal mereka. Ketika berada di laut, ikan air asin akan banyak menelan air untuk menggantikan cairan yang hilang karena mengeluarkan kelebihan garam. Selain itu pula, ginjal ikan air asin akan menghasilkan cairan buangan yang lebih kecil dengan kandungan garam yang tinggi. Sama seperti saat ikan air asin hidup di air tawar, mereka juga pada umumnya tidak bisa bertahan hidup. Penyebabnya adalah karena ikan air asin sudah terbiasa menelan air asin dalam jumlah yang tinggi. Maka hal ini juga akan dilakukan pada saat ikan air asin berada di air tawar. Nah, begitu pula dengan ikan air tawar. Akibatnya, ikan air tawar tadi akan memenuhi sel yang menyebabkan dinding sel pecah karena tidak adanya dinding sel pada tubuh hewan. Nah, pecahnya sel tubuh hewan disebut sebagai plasmolisis yang membuat hewan tidak bisa menjalankan fungsi organ tubuhnya. Hal inilah yang membuat ikan air tawar saat dipindahkan ke dalam air asin yaitu adalah ikannya mati. Sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.